Shalom, shalom buat kita semua. Saya undang semua kita bangkit berdiri dan berikan selamat satu kiri kanan, katakan engkau luar biasa, engkau diberkati Tuhan hari ini. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang disertai dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama bersuka cita bagi Raja. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala dan bersuka cita bagi Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dari awal sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dari awal sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Bapa, sungguh kami bangga. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu dan selalu bagi kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sama-sama dengan pujian ini. Harapanku takkan hilang, amin, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal kita sama-sama katakan terima kasih. Jalan segala keadaan, amin, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama-sama katakan. Di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama dari awal kita katakan dengan pujian ini kan. Jesus, Dialah segala keadaan. Amin. Waktu berlimpah maupun kurang, oh, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama-sama katakan, di setiap musim kehidupan, Allah tetap ada bagi kami. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus katakan, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Serukan lebih lagi, katakan sekali. Yesus selamanya, ya harapan kami, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Dia, oh sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami. Oh Tuhan, hanya Kau segalanya. Hanya Kau Tuhan, harapan yang pasti bagi kami. Yesus, ku tinggikan nama-Mu, sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat. Tiada layak seperti-Mu. Kami bersyukur, hanya pujian sembah bagi-Mu. Kami terus menyembah-Mu, kami terus menyembah-Mu, kami terus meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita di atas kepala kita dengan penuh ucapan syukur. Thank you Lord Jesus.
kemuliaan bagi yang lain. Katakan sama-sama, di tempat yang maha tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Serukan lebih lagi, katakan kemuliaan. Oh, kemuliaan bagi Yesus, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja, katakan Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja segala, Raja segala. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat luar biasa. Dan saya tidak lupa mengucapkan shalom dan Tuhan memberkati buat saudara-saudara saya yang ada di Pulau Sumba tercinta, yang ada di Flores, yang ada di Bali. Thank you banget untuk semua saudara-saudara di Bali yang sudah mendukung saya selama saya 1 minggu berada di Bali. Dan juga Pak Tony dan Ibu, lama tidak bersua, kiranya sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Sulawesi dan juga Jakarta, Malaysia, Taiwan, Singapura, yang juga sama-sama setia mengikuti program yang sangat luar biasa. Kan ada Yesus di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Doa saya yang pertama, kiranya saudara tetap sehat dan hidup di dalam perkara-perkara mujizat Tuhan. Haleluya. Bapak saudaraku, apapun yang terjadi, tikungan-tikungan tajam yang sedang saudara hadapi, mungkin pergumulan, mungkin struggle, mungkin tantangan, mungkin masalah, mungkin fitnah, mungkin sakit penyakit. Dengar baik, pencobaan-pencobaan itu adalah biasa saja. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan berusaha sampaikan di akhir daripada ibadah kita, khotbah hari ini, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Saya Pendeta Wahyu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa saya menit-menit ke depan adalah menit-menit saudara dan saya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena Yesus hidup dan berkuasa. Haleluya. Bapak saudara, jangan lupa juga ada pokok-pokok doa, ada pasukan doa yang di belakang saya yang terus berdoa, hampir 15 pasukan doa dan 11 kubu doa yang mendukung saudara dan saya untuk mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu teman saya, Robert Louis. Lagunya sangat luar biasa. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bantulah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bantulah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi sama-sama. Ubahlah kami Bapa, bantulah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Sama-sama. Ubahlah kami Bapa, bantulah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus.
Jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi sama-sama. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Di bulan ini kami dituntun bagaimana hidup, bagaimana melangkah kami sebagai warga kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, terus berbicaralah atas seluruh umat-Mu. Hamba hanya seorang hamba, tapi pakailah untuk menjadi berkat dan nama Yesus dipermuliakan. Yang perlu pemulihan, yang perlu mujizat, yang perlu kesembuhan, Tuhan tolong menit-menit ke depan adalah menit-menit Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan datanglah kerajaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada, di kota-kota yang ada. Terima kasih untuk tetap support kami, sehingga pelayanan sampai hari ini berjalan secara luar biasa. Setelah 1 minggu saya melayani di kota Denpasar, di beberapa gereja, dan akhirnya kami meeting, kami KLC Kingdom Leadership Conference, dan akhirnya kemarin baru pulang, dan hari ini saya bisa berada di tengah-tengah saudara. Terima kasih untuk Pak Ferry Mojokerto mendandani hambanya dengan baju yang sangat luar biasa. Kiranya yang ditabur adalah benih, dan benih itu akan berbuah. Bulan ini kita dituntun dengan satu kebenaran, yaitu hidup sebagai warga kerajaan Allah. Haleluya. Rupanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, agama hanya merubah seseorang yang tidak baik menjadi baik sedikit. Tetapi harusnya saudara dan saya berada dan tinggal dalam the kingdom of God, di dalam kerajaan Allah. Amin, 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 amin. Saudaraku, tetapi untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah, pola pikir kita mesti diubah. Cak Lontong bilang apa? Mikir. Change your mind. Pola pikir kita. Setiap suku punya satu budaya, satu culture yang berbeda-beda. Setiap orang, daerah suku apapun, dari manapun, dia punya punya satu tradisi atau budaya yang berbeda. Karena saya tinggal dan lahir di Pulau Jawa. Dulu ada istilah gini, kalau makan jangan di depan pintu, karena kalau menikah nanti katanya hujan. Dan sebagainya. Tentunya ada banyak, setiap saudara kalau satu persatu saya tanya, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa yang pernah saudara alami, saudara pegang. Saudara. Tapi hari ini saudaraku, pola pikir kingdom of God, pola pikir kerajaan Allah merubah segalanya. Amin. Kita harus merubah pola pikir kita supaya saudara dan saya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Semua mujizat yang terjadi, pola pikir kerajaan Allah, pola pikir kemenangan terjadi. Coba lihat, 10 pengintai dan 2 pengintai. Kasusnya sama, masalahnya sama, pergumulannya sama. Tapi yang 10 berkata kita akan habis. Tapi yang 2 ketika pola pikirnya diubah, dia berkata bersama Yesus, bersama Tuhan, semua pasti akan beres. Katakan sama-sama, pola pikir. Hari ini, dalam waktu yang tidak lama kita membahas tentang pola pikir kerajaan Allah, dan doa saya sudah diberkati. Baca sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, rupanya kalau kita lihat dari Roma 12 ayat 2, saudara dan saya bagaimana bisa membedakan itu kehendak Tuhan, kehendak pribadi, atau kehendak setan? Rupanya harus change your pola pikir saudara,
cara kita berpikir. Amin. Menjadi serupa dengan tapi berubah sehingga kamu bisa membedakan. Yang setuju katakan amin. Tanpa artinya gini, tanpa artinya sebuah perubahan pola pikir dari suku apa, dari golongan apa, dari kepercayaan apa, ketika pola pikir kita diubah, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, kehendak diri sendiri. Kadang-kadang saya ditemui oleh beberapa orang dan berkata, Pak, apa yang harus saya lakukan? Salah satu YouTuber yang terkenal di dunia Messi, saudaraku, dia mau ngambil satu tanah, ngambil investasi di kota kami. Dia telepon saya, Pastor, apakah ketika saya investasi untuk tanah di Sumba, itu saya rakus atau yang lain atau kehendak Tuhan? Every morning dia telepon by phone saya olahraga dia telepon. Saya bilang, bro, kalau lihat ketika Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, multiplikasi itu adalah kehendak Tuhan. Saya cuma bilang, kalau shalom, go ahead. Dan akhirnya dia ambil keputusan, tak tahu 5-6 hektar. Salah satu di pinggir pantai. Kalau kita tidak ngerti apa yang harus kita lakukan, kadangkala kita dihadapkan jalan buntu dan padanya mengerucut kepada satu tujuan, satu jalan dan satu-satunya yang harus kita kerjakan, sekalipun rasanya itu kita bukan jalan kita, tapi itu kehendak Tuhan yang sempurna. Tadi ada yang datang kepada saya, Bapak, saya punya anak yang paling besar tidak lolos. Saya cuma bilang, kadangkala kita tidak ngerti maunya Tuhan. Kita ngikuti maunya sendiri. Oleh karena itu lagu itu mesti suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Rupanya pola pikir kita harus diubah dari pola pikir duniawi, dari pola pikir agamawi, dirubah menjadi pola pikir kerajaan Allah, sehingga saudara dan saya bisa membedakan tentang apa yang disebut dengan kehendak Allah atau kehendak yang lain. Untuk hidup dalam kerajaan Allah perlu pola pikir kerajaan Allah. Amin. Itu sebabnya hal yang pertama yang diperintahkan dalam kerajaan surga adalah apa? Metanoia. Bertobatlah. Itu artinya change your mind, saudaraku. Bertobat adalah merubah cara pikir kita. Yesus terlalu hebat untuk melakukan mujizat. Yesus terlalu hebat untuk menolong saudara. Yesus terlalu luar biasa untuk menolong saudara saya. Tapi persoalannya buat saudara saya, kadang-kala kenapa tidak terjadi? Masalahnya akarnya ada di pola pikir yang tidak bertobat. Saudara pernah dengar istilah setelah firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus datang ke satu kota dan tidak terjadi mujizat. Bukan tidak sama sekali, tapi tidak seperti tempat lain. Ketika Yesus hadir, saudaraku, yang lumpuh disembuhkan, yang buta disembuhkan, semuanya yang gila disembuhkan. Tapi di satu kota tidak terjadi sesuatu. Tidak banyak, tidak 100%. Mungkin ada yang lain terjadi mujizat. Why? Kenapa? Pola pikir kita, pola pikir satu tempat itu, dia berpikir bahwa Yesus adalah seorang tukang kayu. Selama saudara menganggap Yesus hanya seorang tukang kayu, bukan Tuhan, saudara tidak ketemu yang namanya miracle, mujizat dan pertolongan. Makanya Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terjemahan lain dikatakan bukan sudah dekat, at hand. Coba semuanya begini. Semuanya ikuti saya. Mas, 3 hari tidak makan, mas. No. Saya berkata bahwa ketika kita bertobat, sebab kerajaan, orang ente bilang so dekat. Rupanya terjemahan itu dalam tidak terlalu ya bagus, tapi kurang terlalu mengena. Tapi yang sebenarnya adalah at hand. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah ada di tangan. Amin. Mujizat ada di tangan. Kesembuhan ada di tangan. Pemulihan ada di tangan. Perkara-perkara ajaib ada di tangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan sama-sama kalau saudara ikuti di YouTube ataupun di Facebook, tulis di komentar saudara. Mujizat ada di tangan saya.
kemenangan ada di tangan saya. Amin. Mengapa pola pikir, merubah pola pikir, kenapa itu penting? What's got your mind has got you. Apa yang menguasai pikiranmu tuh dia? Itu menguasai kamu, makanya perlu metanoia. Mengapa berubah pikir kita, itu sangat penting. Halo? Kalau saudara suka cemburu dengan suami atau istri, ya cemburu terus. Kalau suka negatif, ya negatif terus. Negatif thinking dengan orang. Saya menegur seseorang yang berkata, nyampaikan ke Pak, ini begini-begini. Yang dilihat negatifnya. Pastor, ini begini-begini. Coba sing your mind, lihat kelebihan suamimu. Lihat kelebihan istrimu. Lihat kelebihan hamba-hamba Tuhan. Oh, ini keren banget. Satu saat di Surabaya ada acara SPGI. Saya pakai t-shirt. Ada gambar Raja Wali. Ada kelompok bule, saudara tiga. Nggak tahu dari mana. Dia kejar saya terus. Saya pikir saya diikuti, dibuntuti, saudara. Ngelok terus nih buriku gitu, saudara. Apa, saudara? Dia cuma ngajak salaman saya. Dan cuma bilang, kaosmu bagus. Keren banget. Pola pikirnya berubah. Jangan lihat tetangga pakai parabola. Ini pasti nilep tuh. Saudaraku pakai mobil baru pasti. No. Tiap saudara baik. Apa yang menguasai your mind, apa yang menguasai pikiran sampean sedoyo, menguasai kamu. Ayo semua berpikir yang baik, yang indah, yang mujizat. Bahkan terhadap Tuhan sekalipun. Praise God. Rubah. Karena apa yang kau pikirkan mempengaruhi pikiranmu. Itu akan mempengaruhi sepak terjangmu dan langkahmu. Makanya setiap orang digerakkan oleh apa? Kalau digerakkan kepahitan, semua yang dipandang pahit, saya pernah dikecewakan, Pak Wahyu, tidak bisa. Saya benci dengan semua orang. Saya lihat sikutnya nurut sikut bahasa Jawanya. Lihat orangnya, lihat nurut sikut sampai benciannya. Yang berulang-ulang. Terus menerus benci. Kalau digerakkan oleh uang, segala sesuatu digerakkan oleh uang. Harus digerakkan dengan kasih Kristus. Sehingga tidak ada istilah, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditedang. Saya lihat sewaktu, saya tidak tahu ini benar atau salah, perlu di cross check. Saya lihat di satu media. Gara-gara orang apa, ibu-ibu banyak yang diterima jadi P3K. Banyak yang mengusulkan diri untuk menceraikan diri dari suaminya. Karena suaminya tidak bekerja dan dia jadi P3K. P3K ya. Apa yang menguasai pikiranmu, Pak Bu? Kalau kau berpikir jelek, selalu matamu akan melihat sesuatu yang jelek. Oleh karena itu hari ini, ayo kita merubah cara berpikir kita yang berbeda. Firman Tuhan berkata seperti, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik. Yang pertama yang kita bahas, coba lihat dari Roma pasal yang keberapa tadi? Roma pasal yang 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. And be not conformed to this world. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku. Dalam terjemahan juga bagus. Artinya apa? Ketika jangan menjadi serupa dengan dunia ini, artinya tidak menyetujui standar dunia ini. Saudara dan saya punya standar yang menjadi berbeda. Kalau orang lain suka gosip, ya jangan gosip. Standarnya harus beda. Kalau orang lain misalnya ciambo cuel, saudara hidup tidak dengan integritas, ya jangan ikut. Apalagi hamba Tuhan. Kalau orang lain suka membenci. Kemarin di salah satu gereja yang saya lain di pagi adalah di GPI Diaspora di Bali. Saya
bagikan tentang kingdom culture. Yang pertama, yang salah satunya adalah forgiveness. Ngampuni. Yang kedua holiness, hidup dalam keagungan. Standar kita buat. Yang ketiga adalah giving, memberi. Terima kasih untuk saudara-saudara saya yang ketemu saya laku keras. Diundang makan, sampaikan nolak 2 tempat, sudah 22 orang. Ajak makan yang sangat luar biasa, akhirnya saya bisa agak gemuk sedikit sama Pak Enggi juga. Ketika kita berkata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya yang pertama tidak menyetujui standar dunia ini. Katakan sama-sama, kamu beda men. Karena standar kerajaan Allah. Jangan turunkan standar gara-gara duit. Jangan standarkan gara-gara popularitas. Jangan standarkan, turunkan standar gara-gara jodoh. Tapi arti yang kedua adalah tidak menggunakan baju atau pakaian duniawi. Beda katakan. Tapi ketika ayat juga Roma 12 tadi dikatakan juga, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah artinya berubah, changed, berubah, transfigur, rasi dan transform, berubah bentuk secara bertahap. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita pernah berkata, Pak, kenapa saya selalu dalam iman saya jatuh bangun aku mengejarmu. Kenapa jatuh bangun kadang gagal? No problem. Karena bicara masalah berubahlah oleh pembaruan budimu, kata change, transform, itu artinya perubahan ini bukan momentum sekali. Jadi sekali jadi, tapi step by step proses. Kemarin pesawat kami bersama dengan hamba-hamba Tuhan didelay. Delaynya enggak main-main. Dari 2:30, nah gitu ya, Emu. 2:30, 5:30, 8:30. Wow, ini bukan delay. Mulai dari semua makanan, saya ke kamar kecil ambil 6 kali. Jenis kopi di bandara, saya sikat habis. Makanan akhirnya dapat kompensasi makanan. Dan juga kompensasi uang saku. Tapi untuk tiket lagi ya. Saudaraku, ada orang yang marah-marah. Saya ini di salah satu kitnya. Untung pendeta-pendeta yang sama saya juga tidak marah-marah. Sampai akhirnya ketakutan petugas. Saya kontak dengan beberapa yang di bandara Tambulaka. Dan di pesawat pun masih nunggu. Nunggunya itu hampir 2 jam, sudah betul ya. Itu pun mulai marah, pukul-pukul teman-teman saudara. Hanya satu wajah yang dilihat. Mungkin wajahnya tidak tahu wajahnya pendeta lain. Saya cuma tersenyum. Saya cuma doa gini, Tuhan. Kalau ini nanti terbangnya aman, ya terbanglah Tuhan. Terbangkan kami dengan selamat sampai Tambulaka. Kalau tidak Tuhan, tidak usah terbang. Aku nyaman tidur. Orang mulai pusing. Step by step. Selain pikiran, the way to think something, tapi juga pengertiannya adalah how to know something. Ayo saudaraku, kita berubah sama-sama untuk menjadi sama, menjadi warga kerajaan Allah yang berjalan, yang hidup sebagai warga kerajaan dimulai dari pikiran kita. Bahaya pikiran yang belum diperbarui, coba lihat, keren banget. Menjadikan akses bagi iblis untuk bermain-main, maka seorang tidak lagi melaksanakan kehendak Tuhan, tapi kehendak iblis. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku mungkin berkata, apa pendeta, Pak Wahyu, ini kan pikiran-pikiran gue. Ini hidup-hidup gue. Ini Kristen-Kristen gue. Saya mau berubah kek, tidak berubah.
Saya mau pola pikir kerajaan Allah kayak pola pikir yang lain. Ini kan pikiran gue, yes. Tapi saya mau kasih tahu, bahaya pikiran yang belum diperbarui, saudaraku. Karena pikiran kita ini ibaratkan satu remote, satu kendali. Seperti tadi yang saya katakan bahwa apa yang kau mau pikirkan itu yang akan terjadi, Bu, Pak. Makanya emot eleng menjadi akses bagi iblis untuk bermain-main. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus. Memang setan dikatakan dalam perjanjian baru, the devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya. Namun saya mau kasih tahu, bahkan sampai pada akhirnya nanti setan dilucut, tidak punya kekuatan apa-apa. Sekarang oleh kuasa Yesus ya kalah. Tapi umur setan itu lebih tua. Bukan maha tahu, tapi tahu pikiran kita. Makanya peperangan terbesar dalam hidup seseorang adalah your mind, dalam pikiran kita. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang mujizat, pikirkanlah itu. Suatu saat ada salah satu staf kami berkata, Pak, orang ini tidak bagus. Dan pikiran saya mulai keracunan. Dan akhirnya saya melihat dia juga tidak bagus. Makanya hati-hati bersahabat dengan siapa. Kalau bersahabat dengan orang yang punya perspektif yang positif. Memandang orang lain baik dan semuanya memandang situasi itu yang baik. Semua akan menjadi baik. Efesus pasal yang keempat ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan dalam istilah Yunani adalah topon. Apa itu topon? Berarti place atau foothold, tempat berpijaknya atau pangkalan. Berpijak atau pangkalan, saudara, kalau pesawat dari Denpasar menuju ke tempat pangkalan, pasti mendarat. Jadi rupanya kalau kita tidak pola pikir kita belum diperbaharui, dijadikan tempat untuk apa, saudaraku? Perperangan iblis, dikuasai oleh setan, menjadi pangkalan setan. Yang kedua, bahaya pikiran yang tidak diperbaharui. Saudaraku, coba lihat ayatnya. Matius 16:12. Sebab waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam kepala pada hari Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16:22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Rebuke. Dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali takkan menimpa engkau. Kelihatan rohani kan, saudara. Maka Yesus berpaling dengan berkata kepada Petrus, terus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang pikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika pola pikir kita yang kedua tidak berbarui, selain menjadi pangkalan atau pijakan kuasa kegelapan, yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Yesus apa yang dipikirkan adalah menjadi batu sandungan. Tidak ngerti kehendak Tuhan, saudaraku. Dia pikir Petrus rohani, Yesus tidak boleh disalibkan. Apa jadinya kalau Yesus tidak disalibkan? Sampean semua tidak diselamatkan deh. Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku. Terjadi 8 pertukaran di atas kayu salib. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ada masalah ditolong oleh Tuhan. Yang terkutuk dijadi terberkati. Dan lain sebagainya. Yang miskin diperkaya. Sahabat Kristus, rupanya kadangkala jika hidup kita tidak diperbaharui, kita menjadi pijakan dan pangkalan kuasa iblis. Yang kedua, tidak mengerti kehendak Tuhan, sehingga Yesus menengkingnya. Hai Petrus, nyala iblis.
Ngeri sekali. Karena tidak mengerti bagaimana kehendak Tuhan. Saudaraku. Tapi yang ketiga, jika belum diperbarui. Sejak waktu itu Yesus dalam Matius 16:21 mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kaula dan sebagainya. Lanjut. Itu yang kedua tadi. Salah klik. Tetapi yang ketiga, yang selanjutnya. Bila tidak merubah cara berpikir kita. Nih bahayanya Pak Bu. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara Sekali lagi. Secara lahiriah mereka beribadah komsel, kagisi, roki, ibadah online, onset 1, 2, 3. Menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, makanya artinya apa? Ketika seseorang tidak mengalami change your mind, pola pikir duniawi, pola pikir sendiri, pola pikir yang kita miliki tidak mengalami transfer berubah kepada pola pikir kerajaan Allah. Beribadah mungkin 1 minggu 8 kali. Tapi disediakan secara lahiriah mereka beribadah. Secara lahiriah mereka ibadah 1, 2, 3, 4. Kebetulan ibadah kita ibadah 1 jam 8, ibadah 2 jam 10 dan jam 5 sore. Tapi tanpa sebuah perubahan tidak ada hidup dalam kuasa Tuhan. Pegang jidat saudara. Berubah. Sekalipun beribadah tapi tidak mengalami sesuatu. Ibadah tidak mengalami mujizat. Amin. Di cabang-cabang saya dengar sesuatu yang sangat luar biasa. Praise God untuk hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama saudaraku. Yang pertama adalah di satu cabang kami ada 9 tahun dipasung. Pendetanya bilang lepas. Mau lepas? Ya. Sampai sekarang lepas. Dan bisa jalan tanpa membuat keonaran. Dan terus mengalami proses pemulihan. Amin. Di satu cabang lagi lucu saudaraku. Dia bilang gini. Tante atau nenek Bang ya. Sudah tante lah. Tante yang lebih tua lagi. Tidak bisa baca selama hidup. Didoakan diberi Roh Kudus. Bisa baca. Dulu bacanya es usu, sapi. Sekarang jelas es usu, susu sapi. Di satu cabang lagi lucu saudaraku. Setelah tidak tahu dia belum percaya Tuhan. Kita ada ibadah padang dan kemudian dia pengen dibaptis. Ya, sudah di training sedikit tentang nama Yesus yang berkuasa dan sebagainya. Dibaptis. Rupanya minggu selanjutnya dia pulang ke cabang habis ibadah padang. Dia bilang, setelah saya dibaptis, rupanya dia dukun. Ada mbak dukun. Bertobat yang masih perdukunan. Saudara. Apa yang terjadi? Ilmunya sudah tidak bisa dipakai lagi. Harus mengalami kuasa Allah. Mungkin hanya ibadah onset, online, ibadah apa saja. Tapi ayo change your mind. Kata kunci kerajaan adalah change. Jadi jika belum berubah, hanya sekedar maaf Bu, hanya sekedar pindah agama. Yang kedua, ibadah sebatas seremonial. Baju bagus, tepuk tangan, tapi no power Bu, Pak. Jadi, kata kunci kerajaan Allah adalah yang pertama, change. Kalau belum berubah, hanya sekedar pindah KTP. Hanya sekedar seremonial. Kunci change berubah dalam hidup kerajaan adalah hidup yang antusias. Biarlah rohmu menyala-menyala bangku itu baru. Pak Arifin menyebut saya Mr. Joy. Karena saudaraku saya ini susah senang. Saya selalu suka cita. Jadi kemarin ketika berada di
hampir 2.000 orang, 1.500 orang lebih. Saudara, mereka rata-rata model wajah ini kenal gitu. Foto-foto Pak, foto Pak Wahyu, kak foto, dan sebagainya. Saudaraku, dipanggil Mr. Joy. Jadi orang yang penuh dengan sukacita, hanya lapar kalau kurang sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata kunci kerajaan saudara yang berupa berupa hidup dalam kerajaan, hidup yang antusias, semangat. Hati hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ibadah bergairah dan menyala. Siapapun yang pimpin pujian, siapapun yang khotbah, tapi tetap menyala. Yang ketiga, penuh dengan otoritas dan kuasa. Dan orang yang berubah pikirannya menjadi orang yang berubah dalam pola pikirnya. Sesuatu yang menarik adalah hidup lebih daripada pemenang. Karena akarnya berada dalam pola pikir. Kenapa orang bersedih? Kenapa orang susah? Kenapa orang cemberut? Kenapa orang bete? Kenapa sepertinya tidak ada harapan? Pikiran kita Pak Bu. Makanya mesti transfer. Berubah dari pola pikir duniawi. Dari pola pikir pikiran kita. Berubah kepada pola pikir kerajaan. Seharusnya yang pergi ke KLC hanya satu. Karena pertimbangan tiket dan semuanya, penginapan hotel dan makannya. Tapi ketika pendeta Hengki umumkan, ayo Bapak Ibu Saudaraku ambil bagian yuk. Saya yang sudah daftar Pak Wahyu saja, gembala. Yang lain belum. Tapi ini sangat penting kata-kata itu Pak Hengki. Membuat kita open minded. Cara berpikir kita terbuka. Bahkan ada satu teman saya yang baru pertama kali injak Pulau Bali. Dua ya. Saudaraku, tapi tidak sempat jalan-jalan banyak. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudaraku, perubahan cara kita berpikir. Yang pertama seharusnya orang yang pola pikirnya dirubah adalah hidupnya semangat, hidupnya antusias. Tapi yang kedua, hidupnya bergairah dan menyala terus. Saya bilang sama pendeta-pendeta yang bersama dengan kita ini sepertinya dianggap artis. Pendeta-pendeta, kenapa? Orang lain tidak mau tahu lu ada masalah atau tidak. Lu ada uang atau tidak. Kamu ada pergumulan atau tidak. Tapi harus ketemu jemaat smile. See miracle. Miracle everyday. See miracle everyday. Setiap saat mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita tersenyum. Karena Alkitab sudah menjamin. Saya suka paling teliti ketika naik pesawat. Wajah-wajah yang sendu, wajah susah, wajah pahit, wajah kecewa. Seharusnya tampilkan wajah sukacita. Hidup antusias, katakan sama-sama. Hidup antusias. Yang kedua, hidup bergairah. Yang ketiga, ketika change your mind, pola pikir kerajaan dirubah adalah pola pikir otoritas dan kuasa. Kita berkata, kerajaan Allah bukan bicara masalah perkataan, tapi kuasa. Harusnya ketika pola kita berubah, mujizat menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya setiap saat. Dan selanjutnya adalah lebih daripada pemenang. Yang terakhir, tolong Pak Emu, haleluya. Yang terakhir adalah 3 kehendak Allah dalam hidup kita. Di layar kaca saudara ada 3 kehendak Allah. Yang pertama, kalau di luar daripada kehendak Allah, ada 1 kehendak diri sendiri. 2 kehendak setan. 3 kehendak Allah. Yang kedua tidak usah perlu bagian, karena kita sudah change your mind. Cara berpikir kita berubah. Yang pertama adalah good
baik, agathos, good, thing, benefit. Yang kedua, acceptable, eurestos, berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, perfect, teleios, sempurna. Artinya dewasa dalam karakter kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah. Bapak Ibu Saudaraku, ayo sama-sama ketika saudara mendengarkan khotbah ini. Hanya saudara mendengar, memenuhi file kita tentang perkara-perkara rohani di dalam pikiran kita. Tapi ayo sama-sama hari ini hijrah, anistemi, pindah posisi. Cara pikir kita berubah. Dari suku apa saja, dari bangsa apa saja. Change your mind. Bertobat cara berpikir kita. Karena rupanya menjadi penghalang terobosan, menjadi penghalang mujizat, dan tempat atau arena pangkalan dari kuasa kegelapan untuk main-main. Tapi ketika kita change your mind, kita berubah dalam hidup, dalam kerajaan, pola pikir kerajaan Allah. Yang pertama, hidup dengan penuh antusias. Apapun masalahnya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun persoalannya, jika Tuhannya Tuhan Yesus, kita akan mengalami perkara-perkara dahsyat. Yang kedua, hidup bergairah. Bergembiralah karena Tuhan. Dan yang ketiga, menyala. Yang menarik adalah ketika saudara change your mind, berubah, hidup kita penuh dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Dan apapun, everything, lebih daripada pemenang. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Seandainya pun Beta Sode berdoa buat saudara, ketika saudara mulai mengarah kepada change your mind, dari pola pikir yang saudara pikirkan hari ini, pola pikir suku, pola pikir pribadi, pola pikir kedagingan, pola pikir apa saja, saudara hijrah kepada pola pikir kerajaan, saudara akan menemukan perkara-perkara mujizat yang dahsyat. Karena automatically itu akan terjadi. Oleh karena itu, memasuki perjamuan kudus hari ini, persiapkan roti dan anggur saudara, supaya hari ini seluruh pola pikir kita bertobat dengan caranya Tuhan, menjadi pola pikir kerajaan Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Lagu tadi kita nyanyikan bersama. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari pegang roti di tangan kananmu. Mungkin saudara enggak ada yang tidak persiapan perjamuan kudus, tapi percayalah, ikuti bersama-sama alur daripada ibadah ini. Dan saudara mulai change your mind. Saudara mulai kita metanoia, berubah cara berpikir kita. Jangan pertahankan tembok-tembok yang berabad-abad itu ada dalam pikiran kita. Sehingga saudara mengalami hidup yang penuh antusias, ibadah yang bergairah dan menyala, penuh dengan otoritas dan kuasa dan lebih daripada pemenang. Angkat roti di tangan kananmu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya
adalah persekutuan dengan kuasa daripada tubuh Yesus Kristus. Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan berisi anggur. Haleluya. Darah Kristus menyucikan dan menguduskan kita. Merubah cara dan pola pikir kita. Bertobatlah. Kerajaan Allah at hand ada di tangan kanan. Angkat di atas kepalamu, percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari buka tangan. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Wow. Mulai cara pikir kita diubah. Dari semua yang kita pegang bertahun-tahun. Bertobat bukan hanya di sini Pak Bu. Nangis no problem. Keluar air mata tidak jadi masalah. Tapi sesungguhnya bertobat ada metanoia. Change your mind. Cara pikir kita berubah. Cara pikir kerajaan. Semua yang baik. Semua yang indah. Semua yang mulia. Terjadi atasmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya pikirannya diubahkan menjadi pikiran kerajaan Allah. Katakan sama-sama. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.